Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang berakutakan 5 orang. Saya Mudrikayan sebagai moderator, Serliani sebagai presentator pertama, Helda sebagai presentator kedua, Veronica Desi sebagai presentator ketiga, Muhammad Alfian S sebagai presentator keempat, dan saya sebagai presentator terakhir sekaligus sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan konsep dan fungsi protokol dalam komunikasi data. Jadi yang pertama yaitu protokol. Protokol adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Teknologi protokol jaringan ini dapat diterapkan pada perangkat lunak atau perangkat keras, kombinasi dari keduanya. Protokol sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas di internet. Selanjutnya itu pengertian protokol jaringan. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Sebagai contohnya yaitu seperti orang yang mengirimkan email. Email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data sehingga email yang dikirimkan pada seorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengirim data. Selanjutnya yaitu fungsi protokol jaringan. Ada 4, yaitu addressing, yang yaitu header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima, yang digunakan untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu reassembly. Kegunaan internet protokolnya adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Oleh karenanya, paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar. Paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Yang ketiga yaitu timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket rusak. Selanjutnya yang terakhir yaitu option atau IP. Terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Desi, NIM D020414. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjawab topik 3, yaitu sebut dan jelaskan fungsi dari masing-masing layar dalam model OSI 7 layar. Nah, di sini saya menjelaskan yaitu pengertian OSI dan 7 lapisannya. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layar yang mana dan setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan
penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama yaitu application layer lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna, end user, dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dalam bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua yaitu presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu session layer atau lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat yaitu transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk mecha data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima yaitu network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Pada suatu kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam yaitu data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, penyelamatan hardware dan perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau biasa disebut dengan media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tindakan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control LLC. Yang ketujuh yaitu physical layer atau lapisan pertama, dan model OSI layer terakhir dan paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta sambungan arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC (Network Interface Card) dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat audio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, untuk cara kerja OSI layer, untuk memahami cara kerja OSI layer sendiri,
Anda dapat membayangkan dengan tahapan dan pengiriman suara. Agar suara sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layar. Yang pertama yaitu aplikasi layar akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentasi layar terjadi konversi MI menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga yaitu pada sesi layar akan memberikan sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layar melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layar penerima. Kelima, network layar membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya itu di dalam data link layar akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame seperti alamat fisik. Dan pada lapisan utama tepatnya physical layar, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah terakhir, alur jalannya proses akan berbalik pada physical layar menuju aplikasi layar. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebutkan dan jelaskan beberapa protokol dalam komunikasi data. Yang pertama itu TCP atau IP adalah standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Standar TCP atau IP mengatur proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet. Kemudian yang kedua yaitu Domain Name System atau DNS. Protokol jaringan Domain Name System adalah sebuah distribut database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP atau IP. DNS mampu bekerja dengan baik pada jaringan skala kecil sampai dengan skala global. Umumnya jaringan ini digunakan pada website dan aplikasi di internet. Yang ketiga, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang mampu mengatur komunikasi dan transfer data antara klien dan server. HTTPS adalah versi yang lebih aman dari protokol HTTP biasa. Hal ini dikarenakan HTTPS mendapatkan dua lapisan enkripsi dan dari SSL dan TSL. Kemudian yang keempat yaitu SSH atau Secret Shell adalah protokol transfer yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan SSH, user bisa mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat penerima secara remote dan aman. Baik, sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian S, NIM D02200505. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Open System Interconnection atau OSI dengan TCP atau IP. Nah, apa itu model Open System Interconnection atau OSI? Nah, model Open System Interconnection
menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer itu berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Nah, model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1997 yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi yang digunakan dalam jaringan. Nah, di sini ada fungsi dari tiap-tiap layer. Yang pertama, fisikal. Fisikal mengatur bentuk interface dari sebuah media transmisi, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, dan pengkabelan. Contohnya itu ada RJ45 dan Ethernet. Yang kedua ada data link. Data link mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda dari sebuah media transmisi, contohnya IEA 802.2 atau 802.3 dan HDLC dan FDDI. Yang ketiga ada network. Network mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya yaitu IP. Yang keempat yaitu transport. Transfer berfungsi untuk mencegah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima. Contohnya TCP dan UDP. Yang kelima ada session. Session mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selain itu, di layar ini juga dilakukan resolusi nama. Contohnya RCV, SQL, NFS, dan SCP. Yang keenam ada presentation, di mana mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya yaitu JPII, ASCII, GIF, MPEG, dan MIDI. Yang ketujuh, application. Nah, sebagai interface aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan pada layar. Inilah sesungguhnya user atau pengguna berinteraksi dengan jaringan. Contohnya yaitu telnet, FTP, dan browser. Nah, kita masuk dalam pengertian TCP atau IP, di mana standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain yang di dalam jaringan internet. Nah, di dalam TCP atau IP ada application layer, transfer layer, internet layer, dan network access layer. Fungsi layer TCP atau IP yang pertama ada network access layer, di mana fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address harus diubah ke dalam ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Yang kedua, internet layer. Internet layer merupakan penentu alamat paket dan protokol resmi atau IP. Tugas internet layer ini adalah mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut. Yang ketiga ada transfer layer. Ada dua jenis transfer layer. Yang pertama transmission control, yaitu protokol yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket dan meneruskannya ke internet layer dan user. Yang kedua ada datagram protokol yang merupakan protokol yang tidak bisa
diandalkan bagi aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan pengurutan TCP. Fungsi layar TCP atau IP antara lain application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Nah, banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. Yang kedua ada FTP. Nah, File Transfer Protocol digunakan untuk file transfer. Yang ketiga ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, itu digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Yang keempat ada DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Yang kelima ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk web browsing. Nah, hubungan OSI layer dan TCP atau IP. Yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Kedua, memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet networking layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switched dalam mencapai alamat tujuannya. Nah, paket switched adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jarak yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Yang kelima, dua-duanya itu menggunakan teknologi paket switching, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Nah, perbedaan OSI dan TCP atau IP. Pada OSI, reference model terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan pada TCP atau IP, model terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session layer. Yang kedua, pada OSI, reference model proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Nah, sedangkan pada TCP atau IP, itu model proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Yang ketiga, pada OSI, reference model memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP, model memiliki 4 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Yang keempat, OSI reference model bersifat sebagai model standar yang digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan proses komunikasi data untuk semua vendor dan sistem. Oleh karena itu, model ini tidak memiliki protokol standar sebagai protokol komunikasi data. Sedangkan TCP atau IP itu merupakan protokol komunikasi data standar pada model ini. Nah, mungkin itu saja perbedaan dari OSI dan TCP yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrika Yani, NIM D02203888. Di sini saya akan membacakan beberapa fungsi dari transfer layer. Yang pertama, menerima data dari session layer. Fungsi pertama dari transfer layer ini adalah menerima data yang dikirimkan melalui layer. Seperti kita ketahui bahwa keseluruhan model OSI ini merupakan satu kesatuan, sehingga setiap kegiatan yang berjalan di dalam model referensi OSI ini adalah berkesinambungan. Begitu pula dengan proses transmisi data. Data yang sudah melewati layer session kemudian diteruskan ke transfer layer untuk kemudian diteruskan lagi menuju layer-layer berikutnya. Yang kedua, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Disinilah fungsi utama layer dari transfer, yaitu memiliki fungsi utama untuk memecah data atau paket data ke dalam bentuk-bentuk paket yang lebih kecil. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengiriman alias transmisi data yang berjalan di dalam jaringan komputer tersebut. Dengan adanya proses pemecahan data ini, maka setiap data diyakini tidak mengalami korup atau mengalami proses transmisi yang sangat lambat akibat besarnya ukuran data yang ada. Yang ketiga, meneruskan data ke network layer. Network layer jaringan komputer merupakan salah satu lapisan yang berfungsi untuk memberikan header pada paket data yang sudah dipecah. Yang keempat, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba diisi lainnya dengan tepat. Fungsi berikutnya dari transfer layer adalah fungsi supervise atau pengawasan. Transfer layer memiliki fungsi yang sangat penting karena transfer layer berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh paket data yang ditransmisikan dalam jaringan komputer tersebut dapat sampai pada komputer penerima dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses transmisi data di dalam jaringan komputer. Yang kelima, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Fungsi berikutnya dari transfer layer adalah melakukan proses pengiriman segmen dari satu host menuju host yang lain. Segmen sendiri merupakan bagian dari pecahan-pecahan data yang sudah diproses di dalam transfer layer. Dengan begitu, setiap pecahan data tersebut nantinya akan diterima host lain. Baik, sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.